Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang e-bisnis. Yang pertama, pengertian e-bisnis. Apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis baik individual maupun instansi. Dalam hal ini, semua dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dan interaksi komunikasi antara manusia dan organisasi. Melalui teknologi tersebut, teknologi dimanfaatkan sebagai alat pertukaran, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman informasi. Semua cakupan e-bisnis yang diperlukan diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi yaitu e-commerce yang menghubungkan perusahaan, konsumen, bahkan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Tahapan membangun e-bisnis. Dalam membangun sebuah sistem, tentu dibutuhkan beberapa tahapan menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pembentukan sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. Menggunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Yang pertama, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara fleksibel dan efektif. Yang kedua, membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Lalu kita masuk ke strategi bisnisnya. Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat korporasi strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Yang kedua, tingkat multidivisi merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga, tingkat fungsional optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customers. Yang keempat, tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Evolusi e-bisnis. Pendekatan evolusi sering digunakan oleh negara berkembang dengan alasan. Yang pertama, risiko yang dipertaruhkan lebih kecil, memberikan value kepada pelanggan. Lalu ada 4 strategi dalam tahapan evolusi. Channel enhancement, value chain integration, industry transformation, dan yang terakhir convergence. B2C atau business to customers adalah suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara mengaksesnya melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjual. B2C tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas yang baik dalam hubungan yang formal dengan pelanggan dalam transaksinya. Pada perusahaan B2C, teknologi yang interaktif memungkinkan perusahaan untuk membuat akses pada konsumen. Adapun proses transaksi dimulai dari ketika konsumen melakukan pemesanan suatu produk melalui website perusahaan. Ketika produk mana yang akan dibeli sudah diputuskan, maka konsumen akan masuk ke halaman shopping chart. Konsumen tidak perlu melakukan pembayaran secara langsung, melainkan cukup dengan fasilitas transfer pada rekening bank. Setelah pembayaran selesai, maka perusahaan akan mendapatkan pemberitahuan tentang pemesanan tersebut. Kemudian perusahaan akan mengirim produk dari gudang ke konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman.
Lalu ada juga e-government. Menurut Norris D. F. Fletcher, e-government adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 24/7. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan demokratis. Model yang dapat digunakan untuk membuat e-government adalah e-red lines. Lalu IBM mendefinisikan e-red lines adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan teknologi komunikasi suatu negara dan kemampuan untuk dapat digunakan oleh para konsumen, bisnis, dan pemerintah itu sendiri. Mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mendapat wawasan baru, dapat belajar suatu hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.